Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah pemrograman aplikasi berbasis platform dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Gesa Zaira Sofa. Di sini saya sebagai moderator dalam presentasi mata kuliah kali ini. Adapun topik yang kami bahas yaitu perancangan sistem aplikasi permainan puzzle Rainy Days untuk melatih kemampuan berpikir anak. Kelompok kami beranggotakan Ganesha Zaira Sofa dengan NPM 217006004, Pandu Afrizal Saputra 217006007, Muhammad Rifki Kausar Sulanjana 217006015. Baik, untuk pemaparan yang pertama yaitu mengenai latar belakang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pada umumnya anak-anak belajar pada dirinya sendiri. Menginjak umur 10-12 tahun, anak sudah mulai berpikir dan berbicara seperti orang dewasa. Proses kognitif ditandai dengan bermacam-macam minat yang nampak pada ide dan belajar yang berhubungan dengan kecerdasan. Multimedia interaktif adalah bentuk media yang terdiri dari beberapa unsur yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat digunakan oleh pengguna sesuai yang pengguna inginkan. Salah satu contoh multimedia interaktif yaitu aplikasi game edukasi. Aplikasi game edukasi salah satunya yaitu game puzzle labirin. Game labirin atau maze ini tentu sudah tidak asing di kalangan remaja. Adanya aplikasi game edukasi yang berjudul Puzzle Rainy Days, diharapkan aplikasi ini dapat menjadi sarana pembelajaran melatih kecepatan dan logika pemain. Selanjutnya, studi literatur. Aplikasi merupakan suatu program yang di dalamnya terdapat beberapa fitur yang dapat membantu pengguna dalam pengembangan aplikasi, yaitu meliputi perencanaan, desain, pengembangan, pengujian, dan distribusi. Adapun game juga memiliki beberapa genre yaitu action, adventure, role playing game atau RPG, strategi, simulasi, sport, puzzle, horror, fighting, survivor. Selanjutnya, game RPG adalah sebuah permainan di mana para pemain memainkan para peran untuk melanjutkan sebuah cerita. Dan menurut Mustafa, puzzle adalah potongan-potongan gambar dengan tingkat kesulitan menyesuaikan perkembangan anak. Permainan labirin adalah serangkaian jalur yang saling berhubungan yang dipisahkan satu sama lain oleh tembok. Jalannya berkelok-kelok dan terkadang berakhir di jalan buntu. Untuk metode, kami menggunakan tingkat kesulitan puzzle, RPG Maker, dan sistem rekomendasi game engine. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara Rifki. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Untuk selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pengolahan citra. Untuk dalam pengolahan citra dikenal dengan metode palet yang dapat menghasilkan warna dominan dari citra dengan baik. Metode yang digunakan dalam pencocokan citra dengan metode Euclidean distance yang mengukur kualitas kemiripan potongan citra input dengan citra puzzle. Untuk yang kedua itu ada alur cerita dari game RPG The Ruined Days. Ini menceritakan tentang pertualangan dari tokoh utama yang bernama Riza. Riza merupakan tokoh yang dianggap sebagai pahlawan atau hero untuk kerajaan Katmir ya pada zaman dulu karena ia pernah menyelamatkan kerajaan dari serangan pasukan iblis. Riza memiliki misi penting yaitu menyampaikan kabar kepada Ratu Kerajaan Katmir bahwa daerah sekitar kerajaan memutuskan untuk tidak lagi bekerja sama dan mereka mengirimkan para pemberontak untuk membunuh sang ratu. Yang ketiga, pembuatan karakter. Setelah cerita game dibuat, penulis membuat karakter dari game. Karakter terbagi menjadi bagian, yaitu playable karakter dan non-playable karakter. Yang keempat, pembuatan NPC. Setelah pembuatan karakter, selanjutnya itu pembuatan NPC atau non-playable karakter. Non-playable karakter atau NPC adalah karakter yang tidak dapat dimainkan oleh pemain dan digerakkan oleh AI. NPC memiliki berbagai macam fungsi, yaitu menempatkan event agar game memiliki alur cerita. Dan yang kelima itu pembuatan map.
Tahap selanjutnya pembuatan map pada tempat di mana karakter dapat bergerak. Pembuatan map disesuaikan dengan alur cerita yang ada. Yang keenam adalah penambahan suara. Untuk penambahan suara sendiri yang digunakan seperti BGM, BGS atau background, ME, SE, sound effect. Terdapat dua cara untuk memasukkan suara dalam RPG Maker EV. Pertama menggunakan autoplay. Autoplay dengan cara pada klik kanan di map yang diinginkan. Cara lainnya yaitu dengan menggunakan event untuk memasukkan suara pada game. Dan yang ketujuh, penambahan plugins. Plugins adalah suatu tambahan yang digunakan untuk mempercantik tampilan dari game RPG Maker MV ini. Ada banyak sekali kegunaan dari plugin. Contohnya plugin yang paling sering digunakan oleh developer adalah Yanvi plugin, Himeworks plugin, Galk plugin, Some Random Dude plugin, dan Monk Hunter plugin. Dan yang terakhir adalah hasil dan pengujian sistem. Implementasi sistem adalah tahap penerapan yang akan dilakukan jika pembuatan game pada tahap perancangan sudah selesai. Dan berikut tampilan background game. Di sini ada tampilan menu atau homepage-nya. Di sini ada tampilan dari auto save progress atau save progress. Di sini ada tampilan gamenya ketika dimulai. Di sini adalah menu dari gamenya. Dan ini adalah menu item dan di sini sebentar. Menu item dan yang ini adalah skill, tampilan dari interface skill. Dan yang ini dan yang ini adalah interface dari equipment yang kalian pakai dan yang ini adalah status kalian sekarang. Dan untuk ini adalah bukan opsi, pengaturan untuk bisa mengatur gamenya, misalkan kalian mau mengecilkan atau membesarkan BGM sama BGS-nya. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Riki yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya, demonstrasi game akan didemokan oleh Saudara Pandu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Gigi yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan tentang demonstrasi gamenya. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara permainan ini dilakukan. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini untuk tampilan awalnya menggunakan menu yang bisa dilakukan secara dua arah, di mana bisa melakukan new game atau kita melanjutkan progresan game yang telah kita capai. Dan di sini dalam bentuk beta version masih berbentuk quest pertama dan masih di dalam map pertama dan masih akan bisa dilanjutkan untuk kemudian hari. Dan di sini untuk quest pertamanya berkaitan tentang labirin yang kemudian memaksa player untuk bisa keluar dari labirin ini dan sebagai teka-teki awal. Dan di sini untuk pertama kali dimainkan di sini akan ada sedikit plot cerita di mana player utama di sini sesat di dalam sebuah labirin dan tugas kita hanya perlu dapat keluar labirin dengan beberapa petunjuk yang ada di dalam mapnya. Di sini ada guide di mana bagaimana cara kita dapat keluar dari labirin ini. Dan beberapa interaksi di sini bisa dilakukan oleh player seperti ada patung yang di sini merupakan sebagai fitur di mana player bisa melakukan save progress. Dan beberapa teka-teki lainnya bisa ditemukan di dalam map ini, di mana kita akan secara terus-menerus melakukan repetition atau perulangan, dan si karakter ini tidak bisa keluar dari map ini, di mana kita akan ketemu dengan beberapa objek yang sama berulang kali. Dan untuk penyelesaian puzzle sendiri di sini ada beberapa hal yang perlu di-trigger oleh player yang dimainkan, di mana di sini ada petunjuk pertama ketika melewati suatu objek.
Di sini pun terdapat clue-clue yang mempermudah player dalam mempermainkan game ini, sehingga efek puzzle yang diciptakan tidak terlalu membingungkan dari sisi player. Misalkan di sini ada beberapa opsi saat kita melakukan interaksi, dan ada beberapa trigger yang mungkin istilahnya bisa memberikan interaksi kepada player dan berefek kepada alur ceritanya. Semisal saya melakukan eh, pilihan menu yang go out, di mana player ini akan kembali ke titik poin pertama, di mana player ini datang. Nah, kemudian player bisa mencoba untuk mengeksploitasi fitur-fitur yang ada dengan melakukan beberapa pilihan. Dan di sini kita kembali lagi ke tempat kita berinteraksi, dan ini memerlukan ingatan terkait eh, kita bisa belok di mana aja dan menemukan objek tersebut. Kemudian saat kita mengklik teleport kedua, di mana di sini player akan terjebak di dalam suatu air terjun, namun kita bisa melakukan interaksi kembali di mana kita akan langsung terpindahkan ke sisi lain map, di mana di sini dia tidak bisa kembali, namun berdasarkan quest dan alur cerita dia bisa kembali lagi ke titik awal, sehingga di sini dapat dilihat player ini kembali lagi ke titik awal. Dan beberapa interaksi lain yang bisa dilakukan oleh player adalah beberapa objek seperti ini. Dan ada interaksi tertentu ketika kita tidak memiliki requirement untuk menyelesaikan suatu quest tersebut. Seperti kita melakukan offer dan ternyata kita tidak memiliki apapun untuk di offer, sehingga player akan mengalami kehilangan HP, di mana yang tadinya 500 sekian dan menjadi 519. Atau bisa saja nih pada awalnya 519, kemudian ketika kita melakukan offer, maka HP-nya akan berkurang 25 lagi. Dan bisa mengalami kematian pada playernya. Dan di sini berkurang 25 HP, di mana HP-nya menjadi 494 dari 519. Kemudian dari sisi eh, interaksi, ini akan men-trigger suatu quest, di mana saat kita melakukan teleportasi pertama, di sini kita dapat menemukan suatu chest yang akan menjadi petunjuk kita, di mana hal ini akan mendapatkan suatu item yang nantinya akan ada di dalam eh, option, no, no, ada di item, dan di sini ada potion sebanyak 5. Yang kemudian hal tersebut men-trigger suatu quest, di mana tadi di sebelumnya ada interaksi di danau, di mana kita akan bisa memberikan offering kepada Danau Harapan. Di sini ketika kita sudah melakukan offering, maka akan ada dapat reward yang diberikan, yaitu pemulihan 100 HP. Sehingga HP-HP tadi yang hilang dipulihkan 100%. Kemudian setelah itu juga kita akan melakukan teleportasi kembali ke teleportasi kedua, di mana di sini pun menjadi komplit setelah melakukan offering ke danau, dan di sini bisa mendapatkan suatu eh, uang, bisa disebut uang yang akan bisa digunakan untuk next quest. Di sini player mendapatkan 1000 gold, dan bisa dilihat di sini, di mana player memiliki 1000 gold atau istilahnya kredit di dalam game. Kemudian untuk gold sendiri digunakan untuk apa? Karena itu nanti digunakan untuk keluar dari labirin ini. Dan sebenarnya interaksi ini ada dua kuburan, di mana di sini pun menjadi salah satu clue penting, di mana di sini terdapat kode 1950 yang bisa digunakan ke dalam chest yang bisa ditemukan di hutan. Dan di sini ditemukan chest di hutan di sini yang perlu memasukkan suatu kode, dan kita bisa mencoba untuk memasukkan kode yang tadi kita dapatkan di kuburan.
Dan di sini kita tinggal memasukkan saja 1950. Sorry. Nah, kemudian kita menemukan 1000 gold kembali, di mana ini akan sangat berguna sekali untuk menyelesaikan quest untuk keluar dari labirin ini. Kemudian eh, mungkin di beberapa tempat di sini ada patung, dan ini merupakan cara untuk kita melakukan saving, karena saving di dalam permainan puzzle itu hanya bisa dilakukan berdasarkan interaksi. Hal ini digunakan untuk untuk istilahnya memberikan suatu checkpoint, namun tidak serta-merta memberikan kemudahan melalui save di mana saja. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi player untuk mengingat apa saja yang harus dilakukan. Ketika kita melakukan saving, kita bisa melakukan timpa atau melakukan saving di file yang baru untuk uh, hasil savingnya. Kemudian ada suatu instruksi untuk memberikan pesan yang lebih menarik untuk dimainkan. Dan di sini sebenarnya ada lagi salah satu quest, di mana di sini kita bisa bertemu salah satu NPC yang ada di dalam game ini, yang kemudian kita bisa melakukan interaksi, di mana NPC ini akan memberikan suatu quest pada player yang digunakan. Di sini ada requirement tertentu dan bisa dibaca di dalam perintahnya, yang kemudian uh, memberikan suatu kredit sebesar 1000 gold. Dan di sini juga player bisa melakukan dua pilihan, di mana dia bisa menerima atau tidak menerima sesuai dengan uh, keyakinan dari user sendiri, di mana user seberapa persen percaya dengan NPC ini atau tidak. Jika kita melakukan deal, kita akan mendapatkan suatu quest di mana kita memerlukan untuk menemukan jamur sebanyak 5 buah. Dan di sini kita hanya perlu untuk menjelajahi seluruh hutan untuk mencari jamur yang diperlukan. Di sini untuk tempatnya sendiri, nah di sini terdapat penghalang yang player tidak bisa lewati. Namun karena ini labirin, otomatis player akan terhubung satu sisi dengan sisi lainnya melalui jalan-jalan tertentu, sehingga ini memicu imajinasi dari player untuk mengembangkan keingatannya dari penguasaan mapnya. Dan di sini kita baru menemukan dua, dan kita perlu menemukan hingga lima. Kita baru mendapatkan tiga, kemudian di sini jalannya terhalang kembali. Sehingga kita perlu melakukan rotasi tersendiri untuk menghindari penghalang seperti ini. Dan mungkin setelah kita melakukan penjelajahan dan observasi di akhir questnya, itu dapat diselesaikan dengan melakukan pemanggilan terhadap Dewi yang akan bisa membuat player ini keluar dari labirin tersebut. Mungkin sekian saja untuk demonstrasi gamenya, dan kurang lebih secara gameplay, game ini bisa dimainkan dengan cara untuk memencet tombol panah di keyboard, dan untuk interaksi menggunakan enter atau spasi. Dan selebihnya itu dikembalikan lagi ke sisi imajinasi pengguna dalam memainkan game ini. Dan selamat memainkan game kita, dengan mungkin linknya akan di drop oleh kita di Classroom, yang bisa dimainkan oleh eh, Bapak sebagai dosen pengantar. Mungkin cukup sekian dari saya, dikembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Saudara Pandu yang telah mendemonstrasikan eh, aplikasi gamenya. Baik, untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pembahasan pada materi yang telah disampaikan, dapat diketahui bahwa game puzzle labirin berpengaruh pada kecerdasan, kecepatan, dan juga melatih logika anak umur 10-12 tahun. Hal ini dapat diketahui kemampuan memecahkan masalah anak remaja menggunakan pengalamannya dalam merumuskan hipotesis, pengumpulan data, pembuatan keputusan tentang hipotesis. Anak yang dapat memecahkan masalah sendiri menunjukkan bahwa kemampuan kognitif dalam berpikir dan kreativitas sehingga anak dapat berkembang dengan baik. Jadi sangatlah penting melatih anak untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Hal ini juga dapat dilakukan dengan cara sangat menyenangkan tanpa memberi beban pada anak, yaitu dengan bermain. Melalui bermain, kemampuan dan potensi pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Adapun permainan edukasi yang dapat dilakukan anak untuk dapat memecahkan masalah, yaitu pada game puzzle Rainy Days. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.